pemirsa sekalian, kami dari ITB Jeddah akan mewawancarai Pak Kunjen terkait dengan acara barusan selesai, yaitu business matching antara pengusaha Indonesia dan Arab Saudi. Baiklah Pak Kunjen, terima kasih atas kebersamaan untuk mengikuti dan juga membuka acara tadi. Alhamdulillah berhasil sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, terkait dengan itu kami mau bertanya, kira-kira bagaimana pesan dan kesan Bapak dari tadi kegiatan yang barusan saja selesai kita laksanakan, Pak? Baik Pak Asman dan para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara sekilas tadi acara yang baru saja atau sedang berlangsung malahan, yaitu terkait dengan upaya kita untuk memajukan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Saudi. Nah, acara tadi yaitu yang disebut dengan hybrid business matching ya, antara pengusaha Indonesia dengan Saudi, ini suatu acara yang sangat bagus dan tentunya KJRI akan sangat mendukung acara seperti ini. Nah, acara ini memang sangat perlu, bukan hanya untuk memacu penetrasi produk kita ke pasar Saudi semasa haji dan umroh, tapi juga di waktu-waktu yang lain. Jadi walaupun tadi memang fokusnya adalah mendorong kita untuk masukkan produk kita ke pasar Saudi selama musim haji dan umroh, tapi saya sampaikan tadi bahwa mohon nanti diperluas lagi, bukan hanya untuk haji dan umroh, tapi juga untuk pasar Saudi. Karena apa? Karena kalau nanti produk kita sudah tersedia di pasar Saudi, akan lebih mudah bagi importer di sini untuk pada saat haji dan umroh itu menggunakan produk kita untuk memenuhi kebutuhan haji, terutama untuk catering, ya kan? Nah ini, jadi saya sangat mendukung, KJRI sangat mendukung acara ini, dan kita lihat tadi ada sekitar 13 importer Saudi yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebagian hadir di sini dan sebagian juga virtual melalui rumah masing-masing. Tapi saya lihat minat yang sangat besar dari pengusaha Saudi untuk mengimpor barang-barang dari kita, terutama produk-produk UKM. Kita lihat tadi begitu selesai acara pembukaan, itu sudah ada one-on-one meeting yang diadakan di berbagai bilik. Nah ini pertanda atau indikasi bahwa memang masih sangat besar minat dari pengusaha Saudi untuk impor barang dari kita, ya kan? Jadi itu tadi begitu ada pengumuman untuk one-on-one meeting kan mereka langsung tadi. Jadi nggak sabar udah langsung segera. Iya, jadi begitu selesai upacara pembukaan mereka langsung saya ini ada Wardah, ada ini. Begitu mereka langsung dibagi dalam bilik-bilik ya, 4 atau 5 tadi. Jadi saya sangat senang. Jadi mudah-mudahan ke depan ya acara ini akan terus dilanjutkan, bahkan kalau bisa tolong disempurnakan ya. Saya sampaikan beberapa saran tadi, memang masih ada di sana sini sedikit kekurangan, tapi tidak apa, kita sempurnakan di kemudian hari sehingga acara ini terus-menerus bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Ya, baik, terima kasih Pak Kunjen atas jawabannya. Dan ada hal yang menarik dari yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan upaya kita untuk penetrasi ke pasar haji ya. Namun untuk kondisi sekarang kan boleh dibilang waktu untuk haji tidak terlalu lama lagi. Sementara kepastian haji belum benar-benar muncul sampai hari ini. Dan ekspektasi mereka sangat besar baik dari Indonesia maupun dari importer di sini. Nah, menurut Bapak gimana mengantisipasi kondisi seperti ini? Ya, memang tantangan sekarang dalam masa Covid ini cukup berat ya untuk memenuhi kebutuhan haji. Nah, tadi saya sampaikan juga memang sampai sekarang belum ada keputusan dari pemerintah Saudi apakah haji tahun ini akan diadakan. Tapi dari pihak kita, dari pihak supplier untuk misalnya produk makanan, tidak ada salahnya kita mengantisipasi. Mengantisipasi kalau nanti haji ada, ya syukur barang kita sudah masuk. Kalaupun tidak ada, ya nggak apa-apa, barang ini toh tetap misalnya beras, masalah apa kecap atau produk apapun juga, insya Allah juga nanti begitu tersedia di pasar, insya Allah nanti juga bisa dibeli oleh masyarakat Saudi. Jadi kita yang penting sekarang kita masukkan dulu produk kita, mau ada haji atau tidak.
Nah, nanti kalau ada haji, produk sudah tersedia. Kalaupun tidak ada haji, ya produk sudah tersedia di pasar. Jadi itu, jadi ya tentunya kita berharap insya Allah nanti COVID segera berlalu dan situasi membaik sehingga haji bisa diselenggarakan tahun ini, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Tundian. Tadi saya sempat berbicara dengan salah seorang peserta yang memberi masukan terkait dengan upaya untuk lebih memperkuat lagi peran pengusaha swasta kaitannya dengan untuk mendukung program KJRI kaitannya dengan ekspor atau promosi Indonesia ke Arab Saudi. Nah, salah satu usul dari pengusaha tersebut adalah seandainya kita bisa melirik e-commerce. Karena kenapa? Sekarang ini boleh dibilang karena kondisi COVID, karena kondisi perdagangan tidak seperti yang sebelumnya. Jadi negara lain, terutama Cina itu sangat ekspansif untuk kaitannya dengan promosi melalui media online, melalui e-commerce tentunya. Nah, sementara Indonesia mungkin masih agak belum terlalu mengarah ke sana, masih seperti yang sebelumnya kondisi sistem perdagangannya. Nah, dengan masukan tersebut saya pikir ini cukup bagus. Dan kita juga sudah menyiapkan sebenarnya, namun dalam prakteknya itu kan butuh waktu dan seterusnya. Nah, kira-kira terkait hal ini gimana pendapat Pak Gonil, Pak? Ya, saya sangat sepakat bahwa salah satu upaya yang harus kita lakukan, ya inisiasi yang harus kita lakukan adalah melalui jalur e-commerce. Dan KJRI termasuk di sinilah ITPC dan tim ekonomi sebenarnya sudah membahas isu ini ya. Jadi bagaimana kita menggerakkan pengusaha kita ini untuk supaya bisa berdagang atau menjual barangnya melalui jalur online e-commerce. Bahkan kita sudah berbicara dengan sebenarnya ada diaspora Indonesia yang ada di sini yang punya pengalaman juga untuk mengelola e-commerce. Nah, masalahnya adalah tidak mudah juga ya, banyak tantangan. Kalau kita lihat misalnya China, kenapa China sukses dalam e-commerce? Karena mereka satu mempunyai armada kapal, artinya kontainer yang sangat banyak, sehingga ongkos angkut juga relatif murah. Iya, betul. Frekuensi angkut kapal-kapal dagang mereka juga luar biasa karena mereka ekspor kemana saja, sehingga barang itu ongkos angkutnya murah. Yang kedua, mereka juga sudah menyiapkan gudang. Ya, setahu saya di Timur Tengah ini ada gudang China yang sangat besar, itu di Dubai di Abu Dhabi lah ya. Apakah di Uni Emirat Arab maksud saya, apakah di Abu Dhabi atau di Dubai? Itu gudang itu dapat menyimpan sekian puluh ribu produk China yang siap untuk dikirimkan ke negara-negara di sekitar. Ya, nah adanya gudang. Nah kemudian yang ketiga adalah adanya kesiapan para pengusaha China juga untuk mensuplai barang. Mereka juga sudah menyiapkan aplikasi yang bagus, sehingga pada saat mereka masuk ke e-commerce, mereka sudah siap. Dari sisi IT-nya, teknologi informasinya sudah siap. Dari sisi delivery-nya, logistiknya mereka sudah siap, ya kan? Dari sisi pengapalannya mereka juga sudah bagus. Yang terakhir adalah dari sisi harga. Iya, betul. Mereka masuk Pak. Iya, jadi ini sangat kompetitif karena mereka itu produksi massal. Iya, betul. Jadi mungkin kita unthinkable, kok bisa ya harga sebuah barang ini kok bisa dijual Cina sebesar seharga ini gitu. Kadang nggak masuk akal, kok murah banget. Karena memang produksi massal. Nah ini tantangan kita adalah apakah kita juga bisa mereplicate, meniru cara-cara China dalam memasarkan melalui e-commerce. Satu, pergudangan. Nah, kita harus bangun ini gudang. Di mana kita? Iya, betul. Ya kan? Gudang. Sebenarnya untuk e-commerce itu tidak perlu untuk pengapalan barang. Ini juga ada sedikit kalau nggak salah ketentuan dari pemerintah setempat di sini bahwa kalau untuk keperluan pribadi mereka nggak perlu SFDI. Ya, jadi dalam hal peraturan sebenarnya agak lebih longgar. Tapi tadi itu masalah pergudangan. Apakah begitu orang memesan suatu barang dari Indonesia
dalam waktu tertentu bisa nggak sampai ke tangan konsumen. Ini kan tantangan, Pak. Tantangan dalam hal delivery. Delivery itu ada gudangnya nggak? Kemudian ada armada kapalnya nggak? Kalau kapal dari Indonesia ke sini itu masih juga melalui misalnya Singapura atau Hong Kong, jatuhnya akan mahal, ya kan? Jadi nggak kompetitif, dijual di situ nggak kompetitif. Nah ini kembali ke masalah harga tadi itu, karena kita belum memiliki armada angkut yang efektif kemana-mana. Nah ini tantangan kita. Kalau e-commerce kita sebenarnya untuk pasar dalam negeri di Indonesia, mereka sudah sangat menurut saya sangat ekspansif, sangat bagus. Kita punya banyak tuh, ada Tokopedia, ada Shopee, ada macam-macam lah. Mereka sangat lumayan, sangat kompetitif lah, sangat kompetitif. Bisa menjual barang dengan sangat bagus. Masalahnya adalah begitu keluar dari Indonesia, mampukah kita? Iya betul. Nah ini mampukah kita? Karena jalur distribusinya belum kita bangun. Iya. Kalau China mereka sudah punya jalur distribusi, termasuk pergudangannya. Nah ini, jadi beberapa PR harus kita lakukan, harus kita persiapkan. Tapi ya jangan kemudian dengan itu kemudian kita mandek. Kalau kita bisa move forward, kami dari KJRI siap. Terima kasih Pak. Memang membahas masalah e-commerce ini bisa panjang dan sangat menarik karena memang menjanjikan sebenarnya. Sangat menjanjikan. Kita mungkin perlu banyak belajar dari kisah sukses dari pendahulu kita untuk di dunia e-commerce ini sebenarnya. Ya. Terus berikutnya Pak, terkait dengan acara tadi kan mungkin baik yang kita lihat langsung di layar dari Indonesia maupun yang produknya sudah ada di etalase ITPC dan dari Bapak jalan-jalan melihat dan langsung menyentuh dan berinteraksi dengan kita ITPC. Kira-kira ada masukan nggak Pak buat teman-teman para pengusaha yang mungkin juga dapat ingin masukan feedback dari kita terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan, diperbaiki dan untuk kedepannya untuk semakin mudah diterima produknya di pasar Arab Saudi. Baik, sebenarnya ini klasik ya, tapi saya kira perlu kita perhatikan. Masalah klasik yang saya kira perlu perhatikan. Satu adalah kualitas. Apakah kita mampu, terutama mohon maaf ya teman-teman UMKM, karena juga mungkin dari sisi teknologi produksi mungkin masih di sana sini mungkin masih perlu penyempurnaan. Kadang dari sisi kualitas itu kita masih perlu peningkatan. Tadi saya bicara juga dengan salah satu importer di sini. Dia mengatakan dia ekspor kerupuk ya dan barang apa tadi produk makanan. Di situ disebutkan bahwa sebenarnya kerupuk ini tahan 1 tahun. Tapi ternyata setelah 3 bulan, 4 bulan itu berubah warna dan berubah baunya. Seperti apa tuh, tengik gitu ya. Kalau bahasa kita tengik. Nah, ini tantangan buat kita, ya kan, masukan dari mereka. Loh, kenapa nih? Dijamin setahun ternyata baru 3-4 bulan sudah baunya sudah beda. Ya kan berarti sudah, wah ini kalau itu nggak memenuhi syarat dong. Kualitas kita satu ya, kualitas itu. Yang kedua adalah standar mutu ya. Yang kedua adalah delivery. Kadang kita itu ya tadi ditemukan karena armada kapal kita, kapal niaga kita ya belum frequent ya, belum terlalu sering ke Arab Saudi misalnya. Nah itu kadang delivery ini sering jadi masalah. Menjanjikan katakan tanggal 1 sampai ternyata karena satu dan lain hal baru kemudian terjadi keterlambatan. Nah ini tantangan kita. Jangan sampai kita kalau sudah ada delivery ini ya kita tepati waktu, ya kan? Jadi masalah delivery, masalah kualitas dan tentunya juga mempertahankan harga. Nah ini jangan sampai kita tahu China ini luar biasa ya. Mereka tadi kita sampaikan, mereka tadi mampu mengekspor produk dengan harga cukup murah. Ya. Nah, kalau kita bisa kompetitif dalam hal kualitas dan dalam hal harga, apalagi delivery-nya juga bagus, insya Allah nanti kita bisa bersaing. Jadi minimal ada 3 hal itu yang menurut saya perlu kita perhatikan. Kualitas, standar mutu, delivery-nya, dan kemudian harga. Nah ini kalau kita secara konsisten bisa mensuplai barang dengan 3 itu secara konsisten, insya Allah kita bisa bersaing. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira apa yang terbayang oleh Pak Konjen kaitannya dengan upaya kita KJRI untuk meningkatkan
promosi maupun upaya-upaya ekonomi kita kaitannya dengan orientasi pasar ke Arab Saudi di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini nih, yang boleh dibilang harus beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Ya, kita paham bahwa COVID ini masih juga menjadi tantangan bagi kita, ya. Movement atau pergerakan orang juga sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Sehingga kalau kita ingin mengundang pengusaha Indonesia ke Saudi maupun sebaliknya pengusaha Saudi ke Indonesia untuk melihat barang, untuk diskusi langsung dengan pengusaha, memang belum mungkin. Nah, ini tantangan kita. Tapi kita jangan menyerah. Kita harus mencari cara-cara secara kreatif. Kita harus mencari cara-cara kalau perlu out of the box, bagaimana pertukaran dagang ini akan terus berlanjut. Nah, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan seperti ini, hybrid business matching. Nah, ini kita menggunakan teknologi untuk mempertemukan kedua belah pihak. Memang saya tahu bahwa ini juga belum sempurna. Namanya pengusaha, apalagi di sini ya, pengusaha Saudi itu cenderung lebih suka kalau dagang itu lebih suka kalau misalnya melihat, merasakan, ya kan? Kalau misalnya produk itu perlu dicium, apakah kopi apa nih, dicium langsung, dia bisa merasakan kualitas, kemudian apa macam-macam, dan bisa diskusi langsung dengan pengusaha kita. Nah, untuk sementara memang itu belum bisa kita lakukan. Tapi tadi itu caranya seperti hybrid meeting sini. Kemudian yang kedua juga jangan segan-segan untuk mengirimkan sampel produk kita ke sini, ke KJRI melalui ITBC sini, ya kan? Kita akan tawarkan ke pengusaha sini. Jadi Bapak Ibu yang di Indonesia, terutama UMKM, nggak perlu kemudian mengirimkan timnya ke sini. Kirim aja produknya ke sini, biarkan kami yang memasarkan, mempromosikan ke pasar setempat. Nah, kalau sudah di sini kan jauh lebih mudah, Pak. Iya, betul. Ya, kalau produk seperti ini, display yang ada di sini kan itu atas kiriman dari teman-teman di sana. Nah, ini kita undang pengusaha ini, kita akan adakan acara secara rutin, ya kan? KJRI akan adakan acara, misalnya, launching produk apa, ya kan? Kalau misalnya Bapak dan Ibu pengusaha Indonesia bisa kirimkan barang ke sini, oh ini produk baru nih, kita bisa adakan acara apa? Ini ada produk baru nih, produk X, ya. Kita undang pengusaha dalam satu event, ya kan? Ini kita perkenalkan produk. Jadi seperti itu, Pak. Jadi sementara belum bisa two-way movement, ya itu kirim barang, kemudian kita adakan hybrid meeting seperti ini, itu sangat bagus. Ya. Gitu. Baiklah Pak Kunjin, terima kasih atas waktunya untuk wawancara singkat kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa sedikit banyaknya memberi masukan pencerahan kepada baik itu kita ITBC maupun seluruh pemangku kepentingan, terutama para pengusaha, untuk kedepannya sama-sama bersama dengan KJRI, bersama dengan ITBC, bersama dengan kita di sini untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Arab Saudi. Terima kasih, saya Azman, Wakil Kepala ITBC, dan kemudian Pak Eko Hartono. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kali ini, dan terima kasih atas perhatian yang mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.